Safitri dari kelas Linguistik A. Saya akan menjelaskan video tentang The Speech Made Obama Presiden yang berisi tentang beberapa komentar dari pengamat politik tentang Obama. Sebelum saya beralih kepada video tersebut, saya akan membacakan. Di tahun 2004, Obama menjadi salah satu kandidat Senat Illinois, dan kemudian dia menyampaikan pidato di sekitar Boston. Pidato tersebut berisi tentang Partai Demokrat secara keseluruhan. Terima kasih Dick Corbin telah membuat kita semua bangga atas nama negara besar Illinois, Crossroads National Land of Lincoln. Izinkan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas hak istimewa untuk membahas konvensi malam ini. Adalah khusus untuk saya. Mari kita hadapi kehadiran saya di sini. Panggung sangat tidak mungkin. Ayah saya adalah seorang pelajar asing yang dibesarkan di sebuah desa kecil di Kenya. Ketika sekolah, ayah saya tertimpa seng. Lalu kakek saya adalah seorang juru masak dan pembantu rumah tangga. Tetapi beliau mempunyai mimpi yang besar untuk mewujudkan impian putrinya. Ayah saya mendapatkan beasiswa untuk belajar di Magis Amerika yang ditampilkan sebagai mercusuar kesempatan bagi banyak orang akan datang sebelumnya. Saat belajar di sini, ayah saya bertemu dengan ibu saya. Dia dilahirkan di sebuah kota belahan dunia lain di Kansas. Ayah bekerja pada cincin minyak dan pertanian melalui sebagian besar depresi sehari setelah Pearl Harbor. Kakek saya mendaftar untuk Death Army, berbaris di seluruh Eropa, dan kemudian kembali ke rumah nenek saya membesarkan anak, lalu kemudian pergi. J. Bill membeli sebuah rumah melalui FHA dan kemudian dia pindah ke barat sepanjang jalan ke Hawaii untuk mencari kesempatan yang saya maksudkan memiliki cincin untuk putri mereka. Apakah mimpi yang umum dari kedua benua keluarga saya berbagi tidak hanya cinta, itu mustahil, yang mereka miliki bersama dan abiding faith. Dalam kemungkinan bangsa ini akan memberikan saya nama Afrika, yang berarti kepercayaan bahwa di Amerika banyak toleran. Nama Anda tidak akan menghalangi sebuah kesuksesan Anda. Mereka membayangkan saya pergi ke sekolah terbaik meskipun saya tidak kaya, karena di Amerika yang dermawan, Anda tidak harus kaya untuk mencapai potensi Anda. Mereka berdua sudah meninggal sekarang. Namun saya tahu pada malam ini mereka tidak memandang rendah saya dengan bangga. Mereka berdiri di sini dan saya berdiri di sini hari ini sangat bersyukur keanekaragaman warisan saya. Saya menyadari memiliki orang tua saya dan memiliki seorang putri yang berharga. Saya berdiri di sini mengetahui bahwa kisah saya bagian dari Amerika yang lebih besar, bahwa saya berhutang kepada semua orang sebelum saya memberitahu negara lain adalah kisah saya. Bahkan kita berkumpul untuk menegaskan kebesaran bangsa kita, bukan karena ketinggian gedung pencakar langit kita atau kekuatan militer kita atau ukuran ekonomi kita, berdasarkan pada premis yang sangat sederhana yang dirangkum dalam deklarasi yang dibuat dari 200 tahun yang lalu. Kita membutuhkan kebenaran ini untuk membuktikan diri bahwa semua manusia diciptakan sama. Mereka diberkahi oleh pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut. Di antaranya adalah kebebasan hidup dan pengajaran kebahagiaan yang merupakan
yang merupakan ketulusan sejati Amerika. Iman sederhana meminum dasakan pada mukjizat kecil, maka kita dapat berbicara pada anak-anak kita di malam hari dan tahu bahwa mereka diberi makan berpakaian yang aman darinya, sehingga kita dapat mengatakan apa yang kita pikirkan seperti apa yang kita pikirkan tanpa mendengar ketukan pintu. Lalu kita dapat memiliki ide dan memulai bisnis sendiri tanpa membayar, dan kita dapat berpartisipasi dalam proses politisi tanpa takut akan pembalasan, dan pakaian kita akan dihitung di sebagian waktu. Sebagian besar waktu tahun ini dalam pemilihan kita dipanggil untuk menugaskan kembali nilai-nilai kita dalam komitmen kita untuk kemenangannya terhadap kenyataan yang sulit, dan melihat bagaimana kita mengukur warisan kesabaran kita dan janji generasi masa depan lalu sesama orang lain Demokrat independen yang saya katakan kepada Anda malam ini, kami memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk pekerjaan yang saya temui di Grasshopper, Illinois. Kita kehilangan pekerjaan serikat, mereka pindah ke Meksiko, dan kita harus bersaing dengan anak-anak mereka sendiri yang diharuskan supaya saya temuin ketika saya kehilangan air mata dan saya bertanya-tanya bahwa bagaimana dia akan membayar $4.500 untuk kebutuhan putranya kesehatan yang akan dihitung di St. Louis dan Kiguana. Seperti dia akan memiliki kuburan yang keinginan yang kuat tetapi tidak memiliki uang untuk kuliah. Orang-orang yang saya temui di kota kecil, di kota besar, dan pengunjung di Office Park, mereka tidak mengharapkan pemerintah untuk menyelesaikan semua masalah yang mereka tahu. Mereka tahu harus bekerja keras dan mereka ingin pergi ke daerah sekitar Chicago. Pergi ke lingkungan pusat kota saja tidak dapat mengajar anak kita untuk belajar bahwa anak dapat mencapai harapan dan mematikan televisi dan membasmi pemilik perkebunan dengan seorang pemuda kulit hitam dengan sebuah buku bertindak. Mereka tahu bahwa hal-hal itu. Orang tidak mengharapkan pemerintah untuk menyelesaikan semua masalah mereka, tetapi mereka merasa jauh di dalam tulang mereka karena kita dapat memastikan bahwa setiap anak di Amerika memiliki kesempatan yang baik dalam hidup dan pintu terbuka. Mereka semua tahu kita dapat melakukan yang lebih baik, mereka melakukan yang lebih baik. Pilihan itu bahwa seorang wanita memilih seorang pria untuk menjadi pemimpin, itu adalah yang terbaik yang ditawarkan negara ini. Itu adalah John Kerry. John Kerry memahami sukacita komunitas dan pengabdian karena mereka didefinisikan sebagai kehidupan dari pengabdiannya yang ke heroik Vietnam hingga bertahun-tahun sebagai penuntut dan gubernur selama 2 dekade di selatan Amerika Serikat. Pilihan apa yang sudah tersedia di catatannya menegaskan yang terbaik di Amerika. Mereka dipercaya jika mereka kerja keras dengan baik, alih-alih menawarkan pengurangan pajak dan pengurangan perusahaan dan menawarkan perusahaan yang menciptakan pekerjaannya di rumah. John Kerry percaya pada Amerika, kita semua orang Amerika dapat membayar pertanggungan kesehatan yang dimiliki politisi di Washington untuk diri mereka sendiri. John Kerry percaya pada energi kemerdekaan, jadi kami tidak disandra untuk keuntungan disandra karena sabotase minyak asing. John Kerry percaya pada kebebasan. Konstitusi ini membuat negara kami iri pada dunia dan tidak akan pernah mengorbankan kebebasan dasar ini menggunakan kebebasan palsu untuk melemahkan
kecelakaan kita. Dan John Kerry percaya bahwa dalam perang dunia yang berbahaya kadang-kadang harus ada pilihan, tetapi itu tidak boleh menjadi opsi pertama. Anda tahu, beberapa waktu lalu saya bertemu seorang pria muda yang bernama Simmons di aula VFW di Illinois 6263 Caroline Drive itu dengan mudah menjelaskan mengapa dia tidak mengharapkan iman absolut yang dimiliki di negara kita dan para pemimpinnya pengabdian dengan tugas dan pelayanan. Saya pikir bahwa ini adalah apa yang kita harapkan dalam diri seorang anak, tetapi kita akan melayani Simus dengan melayani kami. Saya memikirkan 900 pria dan pria, wanita, suami istri, putra-putri, teman tetangga yang tidak akan kembali ke kampung halaman mereka sendiri. Sekarang saya jelaskan bahwa kita memiliki musuh nyata di dunia. Hewan ini harus ditemukan, mereka harus dikejar, dan kita harus menjadi kaki John Kerry, tahu yang terbaik, dan Hakim Letnan Kerry tidak ragu-ragu memahami fisik hidupnya untuk melindungi dan melayani hidupnya di Vietnam. John Kerry tidak akan ragu untuk kekuatan militer kita untuk menjaga Amerika. John Kerry percaya pada Amerika bahwa ia tahu tidak cukup bagi sebagian kita untuk melompati individualisme kita yang terkenal. Ada unsur lain dalam sepak bola Amerika. Aku percaya bahwa kita semua terhubung sebagai satu kesatuan. Jika ada seorang anak yang di selatan Chicago yang tidak dapat membaca, yang penting bagi saya, jika itu bukan hak saya, ada seorang senior yang di tempat yang tidak dapat membayar obat resep mereka dan harus memilih antara obat-obatan angin yang membuat hidup saya miskin. Bahkan jika itu bukan kakek nenek saya, jika ada keluhan Amerika yang ditangkap tanpa bantuan pengacara atau proses hukum yang menjalankan sipil saya, adalah bahwa kepercayaan besar aku menjaga kakakku yang membuat negara ini berfungsi. Itulah yang memungkinkan kita untuk mengejar impian kita masing-masing, namun tetap bersatu sebagai keluarga Amerika. Dan banyak orang sekarang, bahkan semua orang berbicara ketika semua orang yang akan membuat spin master negatif dan merangkul politik berjalan dengan baik. Saya katakan kepada mereka, saat ini tidak ada Amerika liberal dan Amerika konservatif, yang ada hanyalah Amerika Serikat. Pakar pidato politik yang ditampilkan pada video ini adalah yang pertama Michelle Cohen, penulis langsung dari jejak kampanye; yang kedua Mario Cuomo, mantan gubernur New York; yang ketiga ada Robert Lerman, ketua pidato untuk Presiden Gore dan profesor pidato komunikasi Universitas Amerika; yang keempat ada Carlton McQueen, profesor komunikasi New York. Menurut Robert, Barack Obama adalah seseorang yang sama sekali tidak dikenal, yang mengatakan saya tidak tahu siapa orangnya, yang bertanya-tanya mengapa mereka memilih Obama. Menurut Michelle, ia memberikan reputasi sebagai orang baru yang memulai ketika mensurvei toko muda rising di Boston. Tetapi tidak ada yang tahu siapa orang ini. Ini adalah kesempatan untuk melakukan beberapa orang untuk mandiri. Obama berkata, "Apa kehormatan khusus bagi saya? Karena mari kita hadapi kehadiran saya di panggung ini. Sangat tidak mungkin ayah saya adalah seorang siswa asing dan besar di sebuah desa kecil di Kenya." Lalu komentar Michelle, "Apa yang membuat jenggot klip besar adalah jika Anda dapat merubah kisah Anda menjadi cerita Amerika yang lebih besar.
Menurut Robert, hal berikutnya yang dia katakan lebih baik karena keluarga ibu adalah kakek yang berperang dalam Perang Dunia Kedua Jibil di Kansas, sehingga kulit putih mengatakan, "Oh, dia seperti kita." Pidato Obama berbunyi, "Orang tua saya tidak hanya berbagi kisah yang tidak mungkin mereka berbagi iman yang taat pada kemungkinan-kemungkinan bangsa ini. Saya berdiri di sini mengetahui bahwa kisah saya adalah bagian dari kisah Amerika yang lebih besar, bahwa saya berhutang kepada semua orang yang datang sebelum saya dan memberitahu saya negara lain di dunia adalah kisah saya yang bahkan mungkin bisa merubah semuanya." Menurut Charlotte, menuju pidato ini memiliki masa 4 tahun. Menurut George Bush, kami merasa bahwa negara besar akan semakin terpisah. Menurut Michelle, karena pidato Obama sangat memecah belah dan mendalam beberapa hal penangkal untuk itu. Pidato Obama, di samping individualisme yang terkenal, ada dua unsur lain di pihak Amerika. Saya percaya ada semua yang terhubung. Sebagai satu orang, jika ada seorang anak di sebelah selatan Chicago yang tidak bisa membacakan yang penting bagi saya, bahkan jika bukan warga negara senior, saya di suatu tempat yang bisa membayar resep obat mereka yang memilih antara obat-obatan yang membuat hidup saya. Jika itu untuk nenek saya akan memiliki keyakinan yang besar. Saya menjaga kakak saya menjaga adik perempuan saya membuat negara ini secara 80,000 out lebih dari satu. Menurut Michelle, ia memberikan pidato yang menampilkan seluruh kesan politiknya pada tahun 2008 yang merupakan argumen pos-partisipannya. Obama, sekarang kita berbicara di sana orang-orang yang sedang bersiap untuk memasang spiometers. Apakah mereka memberikan melapor politik anything goes well? Saya katakan kepada mereka, malam ini tidak ada Amerika liberal, Amerika konservatif, hanya ada Amerika Serikat. Menurut Mario, Obama terlahir dengan dua hadiah hebat. Yang satu adalah pikiran, lain adalah kemampuannya untuk berbicara dengan kelompok besar di sana. Menurut Robert, hal gratis yang dilakukan Obama adalah hal-hal yang dilakukan Obama benar-benar membuat pidato sangat efektif. Dia ingin konkret untuk mengatakan bahwa dia suka cerita dan dia menyukai mensintesis menggunakan instruksi ruangan, menunjukkan kontras. Tidak ada Amerika liberal dan tidak ada Amerika konservatif di sana. Pidato Obama sebut Amerika hitam, Amerika putih, Amerika Latin, dan Amerika Asia. Apakah Amerika terlihat seperti irisan di Amerika merah dan Amerika biru? Tetapi saya punya berita untuk kita sembah. Ialah Tuhan di Amerika biru, dan kami tidak suka agen federal berkeliaran di perpustakaan kami. Di Amerika merah WK berenang, di Amerika biru ia memiliki teman di Amerika Serikat. Kita adalah satu. Kita akan berjanji setia pada binatang. Kita semua membela Amerika Serikat. Menurut Michelle, dua ini menggunakan tangan, dia benar-benar maju bahwa ada banyak hal di dalam ini. Charles ini adalah salah satu dari dalam melakukan hal itu. Dia mengeluarkan aroma energi bahwa akulah yang dinamis. Menurut Michelle, dia tidak mendapatkan lagi begitu banyak, sedikit lebih serius dan cadangan untuk mendapatkan pidato hari ini. Saya itu lebih mencerminkan tentang kantornya. Itu adalah pemilihan.
tentang apakah kita berpartisipasi dalam politik sinisme atau kita berpartisipasi dalam politik. Dan dalam permainan publik ini duduk di sekitar api, menyanyikan lagu-lagu kebebasan, harapan para imigran berangkat ke pantai jauh dengan harapan Angkatan Laut Muda. Dia berpatroli di delta Mekong dengan harapan putra pekerja pabrik yang berani menentang anak kurus dengan nama lucu yang percaya bahwa Amerika memiliki tempat baginya untuk pergi berharap di muka dalam menghadapi ketidakpastian Audacity of Hope penampilannya. Menurut Mario, saya pikir ketulusan yang berarti di sana orang-orang ketika mereka berbicara, mereka akan berbicara tentang kebenaran seperti yang mereka lihat, dan mereka sangat efektif melakukan itu. Pidato Obama, saya percaya negara ini akan mendapatkan kembali janjinya dari pelaku politik yang panjang. Hari ini akan lebih cerah. Terima kasih semuanya. God bless you. Itulah video dari saya. Maaf tadi ada salah pengucapan, seharusnya Charlotte bukan Charles. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.